Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dan sahabatku semuanya, di awal pertemuan kita kali ini, marilah kita bertanya pada hati kita masing-masing. Apakah hati saya ini sudah bersih atau belum? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Di video kita kali ini, kita akan membahas masalah hati. Hati itu merupakan unsur terpenting di dalam setiap diri manusia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berkomunikasi dengan hambanya lewat hati hambanya. Sebagaimana firman-Nya di dalam surah Al-Anfal ayat 24. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Jadi hati itulah yang membatasi manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hati itu tidak bersih, komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah tersambung untuk selamanya. Walaupun kita merasa diri seorang ahli ibadah. Adapun hati yang kita maksudkan di sini adalah hati nurani, bukan hati jasmani atau bukan segumpal daging yang terletak di dalam dada sebelah kiri kita. Ketika hati itu baik, maka akan baiklah unsur-unsur yang lain yang berkaitan dengan diri kita, termasuk perilaku kita. Tetapi bila hati itu rusak, maka akan rusak pula lah hal-hal yang lain yang berkaitan dengan diri kita, termasuk juga perilaku kita. Begitulah gambaran hati yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam salah satu hadis beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tidak menilai pribadi seseorang dari segi penampilan lahiriahnya. Tapi yang Allah lihat selalu adalah apa-apa yang tersimpan di dalam lubuk hatinya. Maka dari itu, apapun kebaikan yang kita lakukan, langkah pertama yang harus kita perhatikan adalah meluruskan niat atau benar-benar mencari ridha Allah semata. Bukan karena teringat pada pahala atau karena takut kepada neraka. Satu-satunya yang perlu kita takutkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sebagai pencipta kita, bukan makhluknya. Sedangkan neraka itu adalah sebagai makhluk ciptaannya, sama juga dengan kita. Dengan demikian, segala perbuatan baik kita di dalam hidup ini harus benar-benar kita lakukan dengan hati yang penuh ikhlas, dan akan diterima pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, apapun kebaikan yang kita lakukan belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bisa jadi akan kembali kepada keakuan kita atau ego kita, sehingga yang kita sembah itu bukan lagi Allah, tetapi yang kita sembah itu adalah diri kita sendiri atau Tuhan manusia kita. Tanpa kita sadari, kita pun semakin hari semakin sombong atau merasa diri lebih bertakwa daripada orang lain atas segala kebaikan yang pernah kita lakukan. Ini adalah penyakit ujub yang sangat berbahaya bila sempat bersemayam di dalam diri kita. Karena amalan itu sudah dikotori oleh hawa nafsu kita. Itulah namanya tipuan hawa nafsu, termasuk dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah pentingnya menjaga hati saat kita beramal, agar hati itu benar-benar steril dari berbagai macam tipuan hawa nafsu. Sebagian orang terkadang terlalu fokus memperbaiki ibadah lahiriah, tapi mengabaikan ibadah hati atau batiniah. Padahal diterima atau tidaknya ibadah lahiriah seseorang sangat tergantung keadaan batiniahnya atau hatinya. Makanya lahiriah dan batiniah itu harus sama-sama menyatu. Itulah namanya syariat dan hakikat yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Tidak dapat dipungkiri, sebagaimana yang diterangkan oleh ulama, bahwa hati itu dapat mengalami sebagaimana yang dialami oleh tubuh, seperti sakit, sehat, hidup, bahkan mati.
Sehingga ada istilah hati yang hidup, hati yang sakit, hati yang sehat, hati yang selamat, dan hati yang mati. Berkaitan dengan hati ini, di dalam kitab Minhajul Arifin, Hujatul Islam Imam Al-Ghazali membagi hati manusia itu menjadi 4 model. Model pertama adalah hati yang rafa. Model kedua hati yang fatah. Model ketiga hati yang khafat. Dan model keempat hati yang wakaf. Perilaku seseorang pun berbeda-beda. Karena setiap perilaku seseorang itu memiliki salah satu sifat dari 4 model hati yang telah kita sebutkan tadi. Mari kita pahami satu persatu dari peringkat hati tersebut. Peringkat pertama, hati yang rafa. Hati yang rafa adalah hati yang sudah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu berzikir kepadanya secara terus-menerus. Baik zikir itu secara sir atau zikir secara amaliyah. Di dalam hati yang rafa selalu tersimpan kalimatul haq seperti la ilaha illallah atau Allah, 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 dan seterusnya. Walau sesibuk apapun, hati yang rafa itu tetap ingatannya kepada Allah. Tidak pernah hilang ingatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda orang yang sudah berada pada peringkat hati yang rafa adalah selalu konsisten atau berpegang teguh pada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbuatannya pun tidak pernah bertentangan dengan syariat dan selalu berada di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi apapun, hati yang rafa selalu puas, tenang dan tentram. Karena benih ketuhanan sudah tumbuh di dalam hatinya lewat zikir-zikir yang selalu diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Peringkat kedua, hati yang fatah. Hati yang fatah adalah hati yang sudah terbuka mata hatinya dan ikhlas menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Diberi miskin, ia ikhlas. Diberi sakit, ia ikhlas. Diberi susah, ia pun ikhlas. Diberi berbagai macam cobaan atau ujian, ia juga tetap ikhlas. Semua ketentuan Allah ia terima dengan penuh ridhanya dan tidak pernah mengeluh sedikit pun di dalam hidupnya. Tidak pernah mempersoalkan kenapa hidup saya harus begini atau kenapa saya harus begitu. Hatinya selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, hati yang fatah adalah hati yang selalu tawakal dan jujur. Selalu optimis dalam berusaha untuk menjalani kehidupannya. Kemudian ia selalu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ridhanya semata. Segala ucapannya selalu benar atau tidak pernah berbohong. Dia juga yakin bahawa segala kebaikannya akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk rahmatnya dan juga kasih sayangnya. Peringkat ketiga, hati yang khafat. Hati yang khafat adalah hati yang selalu merasa bimbang dan sibuk dengan hal-hal lain yang tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, atau sibuk dengan segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat, sehingga perbuatan yang dia lakukan tidak sedikit pun bisa membuatnya dekat kepada Allah, walaupun terkadang tidak juga melahirkan kemaksiatan. Tetapi perbuatan hari-harinya selalu dalam keadaan rugi dan tidak dapat menghasilkan buah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Peringkat keempat, hati yang wakaf. Hati yang wakaf yaitu hati yang sudah terhenti untuk melakukan amal kebaikan, atau hati yang sudah lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apapun perbuatan yang dia lakukan, tidak lagi terpikirkan apakah Allah Subhanahu wa taala reda dengan perbuatan saya ini atau tidak.
termasuk perkataannya, perilakunya, tindakannya, pikirannya, semua itu tidak lagi terpikirkan apakah Allah Subhanahu wa taala ridha atau tidak. Hati model ini tak ada lagi rasa manisnya dalam beramal atau hilangnya nikmat saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak suka lagi dalam berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bicaranya pun sudah tidak terkontrol lagi. Dia berbuat sesuatu dengan sesukanya atau sesuai dengan hawa nafsunya, dan tidak lagi terasa pahit dengan perbuatan maksiatnya. Apapun maksiat yang dia lakukan sudah terasa biasa, dan tidak lagi terasa takut sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Halal dan haram pun tidak lagi terpikirkan olehnya. Yang penting hawa nafsunya terpenuhi, tidak masalah. Itulah hatinya wakaf, atau hati yang sudah terhenti dari segala amal kebaikan. Nah, keempat model hati yang telah kita sebutkan barusan, kira-kira kita ini termasuk model hati yang mana? Apakah kita ini berada pada peringkat hati yang rafa, hati yang fatah, hati yang khafat, atau hati yang wakaf? Semua itu hanya diri kitalah yang tahu, sedangkan orang lain tidak tahu sama sekali. Oleh karena itu, marilah semua kita belajar sama-sama untuk selalu memperbaiki atau membersihkan hati kita. Sebab apapun kebaikan yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bila hati kita masih kotor atau belum lurus niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat adalah orang yang sudah benar-benar bersih hatinya, bersih hubungannya dengan Allah, dan bersih juga hubungannya dengan sesama manusia lain sebagai makhluk Allah. Dengan demikian, barulah kita bisa berjumpa dengan Allah dan menghadap kepadanya. Ingatlah, pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna lagi, kecuali orang yang menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih dan selamat. Al-Quran sendiri mengistilahkan dengan qalbin salim, illa man atallaha biqalbin salim. Itulah hati yang sehat dan selamat, yang bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Inilah 4 model hati menurut Imam Al-Ghazali yang perlu kita pahami dengan benar, sehingga kita ini bisa terhindar dari hati yang tidak baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing jalan hidup kita dan membersihkan hati kita dari segala noda dan dosa, sehingga di hari akhirat nanti semua kita tidak ada yang dirugikan dan bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga tausiah sederhana ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Hanya kepada Allah lah semua kita berserah diri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.